Pemirsa, tidak ada manusia yang ingin memiliki berat badan berlebih, karena itu beragam pola diet laris manis di tengah masyarakat. Namun sayangnya, beberapa pola diet yang dilakukan berlebihan justru menimbulkan tragedi. Beberapa di antara pelaku diet meninggal dunia karena terlalu berlebihan dalam dietnya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk tidak berlebihan hingga membuat tubuh menderita, bahkan menyebabkan jiwa hilang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu, matamu mempunyai hak atas dirimu, dan istrimu mempunyai hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, berikut sejumlah kasus diet yang berujung kematian. Terlahir dari jalanan, dibesarkan di jalanan. Kasus yang pertama dari Indonesia. Belum lama ini, salah satu personil grup musik Klanting asal Surabaya, Jawa Timur yang bernama Budiarto atau akrab disapa Budi Klanting meninggal akibat diet. Budi meninggal 4 September 2015 lalu akibat penyakit komplikasi yang dideritanya sejak 5 bulan lalu. Budi yang mengalami kelebihan berat badan ini memang diketahui tengah menjalani program diet dengan menggunakan obat pelangsing. Menurut pengakuan salah seorang sahabatnya, Budi sudah sering dinasihati agar berhenti mengonsumsi obat-obatan pelangsing. Namun Budi terlihat sangat senang ketika berhasil menjadi kurus, meskipun akhirnya harus terbaring lemas di rumah sakit. Selama menjalani perawatan, Budi bahkan sempat berkicau di media sosial mengenai diet coba-cobanya yang membuat dirinya diopname. Budi akhirnya meninggal pada usia 30 tahun akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat pelangsing. Berkaca dari kasus diet berujung maut tersebut, sebagai umat Islam kita harus kembali kepadanya, serta senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan hambanya agar tidak berlebih-lebihan dalam hidup, seperti dalam firman-Nya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Masih tentang diet berujung maut, kasus ketiga dialami Isabel Caro, perempuan kelahiran Aubergenville, Prancis 12 September 1982 yang berprofesi sebagai model ini pun akhirnya meninggal karena program diet yang dijalaninya. Sejak usia 13 tahun, tubuh Isabel nampak sangat kurus kering hingga terlihat tinggal tulang yang tertutupi kulit saja. Isabel sangat terobsesi untuk menjadi kurus sejak remaja. Isabel mengakui hal tersebut pada acara The Price of Beauty yang dipandu oleh Jessica Simpson. Isabel Caro sempat menggemparkan dunia pada 2007 karena berposer untuk sebuah iklan kontroversial tentang pencegahan anoreksia di Italia. Saat itu berat badannya hanya 30,8 kg dengan tinggi sekitar 160 cm. Pada tahun 2008, Isabel Caro sempat menulis sebuah buku yang berjudul Her Little Girl Wudiknya dengan mengidap anoreksia nervosa. Anoreksia merupakan kelainan yang diderita seseorang karena tidak ingin menjadi gemuk. Akibatnya orang tersebut akan mengurangi porsi makanan yang masuk ke tubuhnya. Bahkan dalam beberapa kasus, makanan yang telah masuk ke dalam tubuh akan dimuntahkan kembali atau disebut bulimia. Menjadi kurus, dia pun memutuskan untuk mencari obat pelangsing secara online. Setelah mendapatkan obat yang dipesannya, Eloise langsung 8 butir pil pelangsing. Tak berapa lama, Eloise merasa tidak enak badan dan langsung pergi ke rumah sakit sendirian. Namun sayang, 3 jam kemudian mahasiswi Glenware University ini nyawanya tidak dapat tertolong. Eloise diketahui mengkonsumsi pil pelangsing yang mengandung dinitropenol atau DNP. Padahal substansi DNP diketahui sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Terjadi pada bulan April 2015 yang lalu itu, kini tengah diselidiki pihak kepolisian setempat untuk mengungkap siapa yang memproduksi dan mengedarkan. Pemirsa Mozaik Islam, Islam sendiri telah mengajarkan umatnya dengan berbagai cara yang baik jika ingin berdiet dan memperoleh tubuh yang sehat serta ideal. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah anak Adam makanan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih dari itu, maka sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi, bersyukurlah atas apa yang telah dikaruniakan oleh Allah dan tidak selalu mengeluh dengan apa yang telah Allah berikan. Seperti firman Allah dalam surat An-Naml ayat 73,
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Semoga tak ada lagi korban yang nyawanya harus dipertaruhkan karena menjalani program diet secara berlebihan, karena jelas-jelas tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini bisa membuka cakrawala informasi keislaman yang lebih luas dan bermanfaat. Tetap saksikan Mozaik Islam setiap Senin sampai Jumat. Pemirsa Mozaik Islam, keberadaan rentenir di masyarakat merupakan fenomena ekonomi sosial yang sampai saat ini masih terjadi. Para rentenir menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui mekanisme utang piutang. Tidak sedikit masyarakat semakin terjebak dalam permainan utang piutang ala rentenir. Berdalih membantu kebutuhan permodalan, para rentenir menjerat masyarakat hingga sulit bangkit untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Mudahnya jaminan pinjaman juga membuat masyarakat tergiur. Aksi rentenir tumbuh subur tak hanya di pedesaan, tapi juga merambah ke perkotaan dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat. Jika hutang sudah jatuh tempo, maka tangan-tangan rentenir akan dengan kasar bertindak, bahkan menghalalkan kekerasan dan mengancam jiwa. Masyarakat bahkan memberi julukan pada rentenir dengan sebutan lintah darat. Berikut sejumlah korban rentenir yang dirangkum Mozaik Islam. Akhir bulan Agustus lalu, seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat tewas akibat dicekik seorang rentenir yang menagih hutang sebesar Rp300.000. Korban mengalami tindak kekerasan cukup parah hingga nyawanya tak dapat tertolong ketika dibawa ke rumah sakit. Di Surabaya, Jawa Timur, karena terlilit hutang rentenir, bulan Agustus tahun 2014 lalu, seorang perempuan pegawai negeri sipil nekat menipu dan menggelapkan uang gaji pegawai sebuah kantor senilai lebih dari Rp3 miliar. Tagihan dari rentenir yang menumpuk membuatnya gelap mata dan nekat melakukan tindak kriminal. Kisah tragis tagihan hutang rentenir juga harus dirasakan seorang anak. Awal bulan Mei 2015 lalu, di Purwokerto, Jawa Tengah, seorang siswi kelas 3 sekolah dasar terpaksa menjadi pengemis demi membayar hutang almarhumah ibunya yang terjerat rentenir. Sang anak wajib membayar Rp50.000 setiap hari kepada rentenir untuk menutup utang sang ibu sebesar Rp3 juta. Pemirsa Mozaik Islam, rentenir sejatinya adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Sedang bunga uang dalam Islam berarti riba dan haram hukumnya. Jadi rentenir dapat diartikan sebagai orang yang hidupnya dari riba. Sebenarnya bukan hanya Islam yang mengharamkan perilaku ini. Harta atau uang itu bukan komoditas. Uang adalah alat tukar. Kalau mau dapat untung maka orang harus jual beli. Jangan hanya berpikir bahwa Islam saja yang mengharamkan, karena sebenarnya sampai hari ini bahkan masih tercatat dalam Injil. Di luar negeri, kisah tragis terjerat rentenir juga meninggalkan luka, seperti yang dialami keluarga Taj Muhammad di Afghanistan. Lantaran Taj terlilit utang, Nahma, seorang gadis kecil yang berusia 6 tahun rela dinikahi oleh seorang rentenir untuk menutup utang sang ayah. Kejadian bermula saat Taj bersama keluarganya melarikan diri dari pertempuran yang tengah melanda negaranya. Hidup di kamp pengungsi ternyata tak mudah. Di sana Taj juga sulit untuk mencari nafkah. Istrinya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara anak lainnya yang masih berusia 3 tahun menderita hipotermia dan membeku hingga akhirnya meninggal dunia. Masalah bertubi-tubi yang dialami Taj membuat dirinya terpaksa berutang pada seorang rentenir sebesar Rp28 juta. Namun saat dirinya tak mampu membayar utang, Taj memutuskan menikahkan Nahma, putri kecilnya yang masih berusia 6 tahun, dengan sang rentenir. Beruntung, Kimberly Motley, ratu kecantikan dari Milwaukee, Amerika Serikat, berhasil menggagalkan pernikahan tersebut. Juga seorang dermawan yang sukarela melunasi utang kepada sang rentenir. Inilah Islam, di mana ekonomi yang memajukan perekonomian masyarakat dunia, yang saat itu berkembang luar biasa, tetap saja memperhatikan sisi sosial manusiawi. Hari ini mulai didengungkan hal ini. Islam sudah lama bicara dalam Al-Quranul Karim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang berhutang, kemudian dia punya kesulitan, maka hendaklah diberi waktu tunda sampai dia punya kelapangan. Bujuk rayu rentenir seperti sebuah candu yang akan menggerogoti dan membuat ketergantungan. Video berikut memperlihatkan sifat hedonisme seorang rentenir.
Data Pugi, nama rentenir asal Pimpri Chinchwad, India ini, dengan bangga memamerkan baju yang baru ia beli dan tercatat sebagai baju termahal di dunia. Baju yang terbuat dari emas seberat 3 kg lebih ini dibeli seharga $250.000 Amerika atau sekitar 2,4 miliar rupiah. Dia juga dijuluki Raja Bling Bling. Ketika orang-orang memilih untuk memiliki mobil mewah, ia lebih tertarik dengan emas sebagai barang mewah kebanggaannya. Tak hanya pakaian, tapi juga kalung, gelang, cincin yang dikenakannya semua serba dari emas. Ketika memakainya, dia harus dikawal sejumlah bodyguard. Sayangnya, kesemua kekayaan tersebut ia peroleh dari hasil mengeruk harta orang lain atau dari usahanya sebagai rentenir. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riba ini juga terjadi. Ada beberapa jenisnya. Di antaranya yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu yang sangat dikenal adalah kalimat imma antaqdi wa imma anturbi. Anda bayar sekarang hutang Anda atau Anda kena denda. Ini riba jahiliyah. Ini asli riba jahiliyah. Di Eropa, secara peraturan dan perundangan mereka di abad itu ternyata juga dilarang. Pemirsa, Islam telah jelas-jelas telah mengharapkan riba karena riba akan menciptakan hubungan antar individu yang berkiblat pada rupiah semata. Tak ada norma dan semangat saling membantu atau tolong-menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau juga banyak sekali mengingatkan tentang riba ini. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih ketika Nabi mengingatkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 hal yang menghancurkan. Para ulama mengatakan menghancurkan urusan dunia dan akhiratnya. Salah satu dari 7 itu adalah ar-riba, aklur riba, memakan riba. Pemirsa Mozaik Islam, rentenir merupakan fenomena kehidupan, konsekuensi dari perilaku sosial yang kian akrab dengan nafsu duniawi. Keberadaannya bagai air mengalir, menyibak di antara keterpurukan dan kegemerlapan kehidupan manusia. Semoga sebagai umat muslim, kita dihindarkan dan dijauhkan dari hal-hal buruk yang menyesatkan. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan kali ini memberikan informasi lebih banyak bagi wawasan keislaman kita semua. Tetap saksikan Mozaik Islam Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.